teman-teman, hari ini kita mulai diskusi tentang sistem fan. Nanti sistem fan ini sebetulnya menyatu dengan pipa air buangan, pipa fan-nya. Jadi pipa fan itu merupakan perpipaan yang dipasang untuk sirkulasi udara ke seluruh bagian dari sistem pembuangan untuk melindungi air penutup. Nah, dari efek sifon dan tekanan balik. Nah, ini pengertian dari SNI. Nah, jadi kita cek satu-satu. Nah, kenapa sih kita membutuhkan pipa fan ini? Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat dari gambar ini. Nah, ini adalah yang warna hijau itu pipa air buangan semuanya. Nah, ini air buangan yang warna hijau. Terus ada warna kuning. Nah, ini pipa fan-nya. Nah, ini ada pipa fan yang warna kuning itu pipa fan. Nah, ini dia. Nah, terlihat ini pipa fan. Nah, kenapa ini diperlukan? Ini dia. Untuk menjaga sekat perangkap pada dari efek sifon atau tekanan, terus menjaga aliran supaya lancar dalam pipa pembuangan, serta mensirkulasikan udara dalam pipa pembuangan. Kenapa itu diperlukan? Teman-teman bisa lihat, ini wastafel, ini kloset. Nah, jadi kalau seandainya ini tidak ada celah udara yang seperti ini, celah udara yang seperti ini, efeknya adalah bisa jadi nanti akan ada efek sifon atau tekanan, terus ada alirannya tidak akan lancar. Kenapa? Karena ini air buangan ini pipanya itu maksimal hanya terisi 2/3. Kalau dia full, nanti alirannya akan terganggu. Sama juga kalau sirkulasi udaranya tidak lancar, karena yang dibuang ini berbagai macam jenisnya, ada kotoran manusia, kadang ada sabun dan lain sebagainya, deterjen, sehingga menimbulkan bau. Nah, akhirnya diberilah pipa fan untuk mensirkulasikan udara pembuangannya. Nah, ini yang pertama, hilangnya sekat air. Nah, teman-teman bisa lihat, di mana kalau tidak ada fan, nanti akan hilang sekat air. Ada yang namanya efek sifon. Nah, hal ini terjadi jika seluruh perangkap dan pipa pembuangan terisi penuh air sehingga air perangkap ikut mengalir. Nah, seandainya ini adalah perangkap di sini, nah ini perangkap biasanya terisi air di sini, terus di sini ada pipa pembuangan. Nah, ini nanti tersambung, bisa jadi ke sini tersambungnya, atau nanti di bawah ini adalah pipa buangan. Nah, dia nyambung ke bawah. Nah, nyambung ke bawah seperti ini dengan sudut 45 derajat. Nah, tahu-tahu di sini, nah ada aliran di sini nih. Nah, ada aliran air. Nah, ketika tidak ada pipa fan, air ini terus mengalir dengan cepat dan ini tertarik. Nah, kalau ini tertarik sehingga di sini kosong airnya. Efeknya apa? Nanti akan timbul bau. Nah, itu efek sifon. Terus ada lagi efek hisapan. Nah, ini efek hisapan terjadi pada air perangkap yang terpasang dekat dengan pipa tegak. Ketika ada aliran yang besar masuk dari cabang mendatar di bawahnya sehingga menyebabkan tekanan negatif yang akan menghisap air perangkap. Nah, ini bisa teman-teman lihat contohnya. Ini adalah perangkap. Nah, biasanya di sini terisi air. Nah, tahu-tahu dari atas ada tekanan air yang kuat. Nah, dan cepat alirannya. Efeknya air yang di sini terhisap masuk juga. Nah, kalau seandainya tidak ada pipa fan, tapi kalau ada pipa fan, ini bisa mengurangi risiko atau menghilangkan risiko efek hisapan ini. Terus ada lagi efek tiupan. Nah, terjadi pada air perangkap dekat pipa tegak ketika ada aliran cukup besar di cabang mendatar bagian atas,
menimbulkan tekanan positif yang mendorong air perangkap keluar. Nah, ini biasanya kalau di bawah ini sudah penuh padat, nah akhirnya eh, air di sini akan terlalu penuh pipanya dan dia akan keluar. Efeknya apa? Air yang ada di perangkap ini keluar ke atas. Terus ada juga efek kapiler. Nah, terjadi ketika ada benang atau rambut yang tersangkut dalam perangkap dan menjurai ke pipa air buangan sehingga air merembes melewati benang atau rambut. Ini biasanya terjadi kalau di wastafel itu ada yang membuang tisu, rambut, benang dan lain sebagainya. Nah, ini efek kapiler ini sebetulnya sudah kita pelajari lama. Kalau teman-teman biasanya mau mencoba, ini gelas. Nah, kalau ini gelas, nah gelas terisi air. Nah, kalau diletakkan tisu dan dijulurkan ke bawah seperti ini, nanti lama-lama tisunya akan basah dan air akan jatuh ke sini, ke lantai atau ke luar. Dan yang di dalam ini akan kering biasanya. Nah, itulah efek kapiler. Kita masuk ke jenis pipa fan. Tadi kita sudah uh, diskusi tentang yang menyebabkan kenapa perlunya pipa fan. Nah, ini kita lanjutkan dengan jenis pipa fan. Nah, teman-teman bisa dengar dengan jelas suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, jenis pipa fan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pipa fan tunggal. Nah, ini malah pipa fan ini. Nah, yaitu pipa fan untuk melayani satu alat plumbing dan disambungkan dengan sistem fan lainnya atau langsung terbuka ke udara. Jadi satu alat plumbing, satu pipa fan-nya. Nah, ini contohnya. Jadi satu alat plumbing itu ada pipa fan-nya. Jadi setiap alat plumbing air buangan memiliki satu pipa fan. Nah, terus ada juga fan cabang. Nah, pipa fan yang menghubungkan satu pipa fan individu atau lebih dengan pipa tegak fan atau fan pipa tegak. Nah, ini pipa tegak fan, nah yang nanti akan eh, menuju ke luar bangunan. Nah, jadi fan pipa cabang itu adalah ini. Nah, dia menggabungkan fan individu atau lebih dengan pipa tegak fan atau fan pipa tegak. Jadi dia menghubungkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fan individu atau fan tunggal. Nah, digabungkan dengan fan cabang. Nah, ini dia. Nah, digabungkan menuju pipa tegak fan. Nah, itu fan cabang. Terus ada fan loop. Nah, pipa fan cabang yang melayani dua perangkap atau lebih dan berpangkal dari bagian depan penyambungan alat plumbing terakhir suatu cabang datar pipa pembuangan sampai ke fan pipa tegak. Nah, ini pipa air limbah. Nah, pipa air limbah. Terus kalau di paling atas ini biasanya dipasang pipa fan. Nah, untuk menuju ke luar bangunan. Nah, terus ini ada alat plumbing, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 alat plumbing. Fan loop dipasang di bagian depan penyambungan alat plumbing terakhir. Nah, ini dia. Di sini dipasang, ditarik ke atas, dihubungkan dengan pipa tegak fan. Ini fan loop. Nah, terus ada fan penerus. Nah, fan penerus ini biasanya pipa fan tegak yang merupakan kelanjutan dari pipa pembuangan yang dilayaninya. Nah, ini fan penerus biasanya ada alat plumbing, ini air buangan, pipa air buangan, atau ini pipa air buangan seperti ini. Nanti diteruskan menuju ke pipa tegak fan. Nah,
Itu fan penerus. Terus ada lagi fan bersama. Nah, yaitu satu pipa fan melayani dua alat plumbing yang dipasang bertolak belakang atau sejajar dan dipasang pada sambungan dua alat plumbing tersebut. Nah, ini contohnya. Kalau fan bersama ada dua sisi. Nah, ada dua sisi uh, pipa air buangan sehingga ini pipa tegaknya jadi satu. Nah, pipa vertikalnya dan ini bisa diambil di tengah-tengahnya untuk jadi fan bersama namanya. Terus ada lagi fan basah. Nah, pipa fan yang juga menerima air buangan yang berasal dari alat plumbing lainnya. Nah, jadi ini pipa air buangan berfungsi sebagai pipa fan. Ini contohnya. Di sini sudah ada bak cuci atau bak cuci tangan. Nah, di sini ada kloset. Nah, terus ini pipa tegak nih. Nah, terus ini pipa air buangan nyambung ke sini. Nah, ada kloset, ini menuju pipa tegak. Nah, kloset ini kalau tidak mau teman-teman menggunakan fan tunggal, bisa menggunakan fan basah, di mana pipa air buangan untuk bak cuci atau bak cuci tangan bisa dimanfaatkan sebagai fan basah. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena biasanya penggunaan bak cuci tangan ataupun bak cuci ini juga jarang dilakukan, sehingga bisa digunakan untuk sebagai fan. Terus ada istilah lagi fan belakang namanya. Nah, bagian dari jalur pipa fan yang menyambung langsung dengan suatu perangkap di bawah atau di belakang suatu alat plumbing dan yang membentang sampai pipa tegak air limbah pada setiap titik yang terletak lebih tinggi dari alat plumbing atau perangkap yang dilayani. Nah, ini contohnya. Ini fan belakang. Ini bak cuci piring ataupun jenis alat lainnya, alat plumbing lainnya. Nah, ini ada lubang pembersih. Nah, ini dipasang di pipa tegaknya. Nah, terus langsung disambungkan menuju pipa tegak fan. Nah, ini yang model individu tetapi langsung disambungkan dengan fan dengan pipa tegak fan. Nah, kalau yang individu tadi dia dibuat satu-satu dulu untuk menuju pipa tegak fan dia digunakan pipa fan untuk yang ini. Nah, fan cabang. Nah, kalau untuk jenis fan belakang ini dia langsung menuju fan pipa tegak fan. Nah, terus ada lagi fan pelepas. Nah, fan pelepas itu pipa fan yang dipasang untuk melayani alat plumbing lebih dari satu pada tempat khusus untuk menambah sirkulasi udara antara sistem pembuangan dan sistem fan. Nah, ini contohnya. Kalau ini dipasang tadi, kalau hanya ini yang dipasang, ini jadinya adalah fan. Fan apa, teman-teman? Yang ini. Fan loop. Nah, kalau hanya satu, yang seperti ini dipasang di ujung ini. Nah, tetapi biasanya ini diperlukan sirkulasi udara yang lebih. Nah, sehingga apa? Ini pipa tegak air buangan atau air limbah. Nah, sebelum eh, alat kloset terakhir dengan pipa tegak air buangan ini, pipa pembuangannya, pipa ini, nah, dipasang satu pipa fan yang terhubung ke pipa tegak fan. Sehingga di sini ada dua pipa fan jadinya. Nah, ini untuk apa? Untuk menambah sirkulasi udara antara sistem pembuangan dan sistem fan. Terus ada lagi fan penghubung. Nah, ada fan penghubung, yaitu pipa fan yang menghubungkan pipa tegak air limbah dengan pipa tegak fan untuk mencegah perubahan tekanan dalam pipa tegak air limbah. Jadi, fan penghubung itu adalah ini. Nah, ini fan penghubung namanya. Nah,
Ini pipa tegak air buangan, ini pipa tegak fan. Nah, sehingga di pipa tegak itu juga perlu dipasang pipa fan. Nah, dengan sudut biasanya yang ini adalah 45 derajat. Nah, terus tadi ada istilah pipa tegak fan dan ada fan pipa tegak. Nah, kalau pipa tegak fan biasanya ini pipa yang primernya, atau kalau di air buangan ini pipa tegak air limbah. Nah, kalau di fan namanya pipa tegak fan. Kalau fan pipa tegak yaitu perpanjangan dari pipa tegak air limbah di atas cabang pipa pembuangan teratas yang disambungkan dengan pipa tegak tersebut. Ini dia. Ini fan pipa tegak namanya. Nah, ini ada alat plumbing, air buangan, ini pipa air buangannya, pipa air buangan. Nah, ini ada pipa tegak air limbah. Inilah yang sambungan ini yang dinamakan fan pipa tegak. Kalau yang utamanya ini namanya pipa tegak fan. Terus ada lagi fan circuit. Nah, fan circuit itu apa? Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan fan loop, tetapi ada perbedaan. Ini coba kita lihat fan loop. Nah, fan loop itu di sini pipa tegak air limbah, ini pipa tegak fan-nya seperti ini. Bergabung antara pipa tegak air limbah dengan pipa tegak fan. Nah, dan fan loop diletakkan di sini. Nah, ini dia fan loop. Nah, kalau fan circuit, teman-teman bisa lihat antara pipa tegak air limbah dengan pipa tegak fan itu terpisah. Nah, tapi peletakannya, nah, sama di ujung terakhir alat plumbing yang pipa air buangannya. Nah, ini pengertiannya pipa fan cabang yang melayani dua perangkap atau lebih dan berpangkal dari bagian depan penyambungan alat plumbing terakhir suatu cabang datar pipa pembuangan sampai ke pipa tegak fan. Jadi ini langsung ke pipa tegak fan yang berdiri sendiri. Nah, tidak menyatu dengan pipa tegak air limbah. Terus ada lagi fan sisi. Nah, fan sisi itu apa? Nah, yang menghubungkan. Nah, pipa pembuangan air limbah melalui fitting dengan sudut tidak kurang dari 45 derajat terhadap vertikal. Nah, ini dia. Ini fan sisi namanya. Nah, ini ada di sini, ini fan sisinya di sini, ini fan circuitnya kita contohkan. Kalau di sini, ini fan penghubung, ini fan penghubung. Fan sisinya adalah ini, nah yang 45 derajat. Nah, itu fan sisi. Kalau dilihat di sini, nah yang ini, nah ini fan sisi di sini, ini fan sisi. Nah, cara membuat cabang fan, bagaimana teman-teman memasang pipa fan pada pipa air buangan. Nah, ini tampak atas, ini adalah air buangan, pipa air buangan. Nah, bisa terlihat teman-teman yang saya gambar coret-coret ini? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah ini tampak atas. Nah, ini adalah pipa fan-nya kalau tampak atas. Nah, kalau tampak samping, nah ini pipa fan-nya. Nah, ini yang pipa air buangan yang horizontal, yang ini, yang warna biru. Nah, nah, kalau ini tampak atas lagi, kalau digeser sudutnya, ini seperti ini. Nah, ini adalah pipa air buangan. Nah, ini pipa fan-nya. Nah, kalau tampak samping dia akan terlihat seperti ini, miring 45 derajat terhadap sudut ini. Nah, jadi kalau ini pipa horizontal, nah pipa fan-nya diambil 45 derajat sudutnya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau yang salah seperti apa? Nah, seperti ini yang salah. Ini yang salah nih. Nah, yang salah ini. Nah, bagaimana menyambung pipa fan-nya seperti ini sudutnya.
Nah, kalau tampak atas seperti ini, kalau ini tampak samping dia seperti ini. Kenapa tidak boleh seperti ini? Kalau ada air limbah yang mengalir di sini, bisa jadi nanti dia akan ngalir ke sini lagi. Terutama kalau ada yang dari atas. Nah, ada bertekanan kuat. Nah, efeknya apa? Dia akan ngalir ke atas juga. Nah, sehingga ini yang paling efektif digunakan. Dia kalau ada pun dari atas, dia tidak akan bisa sampai ke atas ke sini. Nah, itulah kenapa untuk pipa fan usahakan minimal itu 45 derajat sudutnya dari ini garis tegak ini. Nah, ini juga ada lagi ini di gambar 81 pipa tegak fan dan fan pipa tegak, teman-teman bisa lihat. Pipa tegak fan harus dipasang pada bangunan gedung bertingkat 2 atau lebih bersama dengan pipa tegak air limbah yang disambung dengan alat plumbing. Ini gambar-gambarnya, ini fan pipa tegak. Nah, bisa dilihat. Nah, ini fan pipa tegak semuanya. Ini untuk fan pipa tegak. Nah, ini pipa tegak fan. Nah,